Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan rangkaian distrik 2 pada pertemuan 4 ekuivalen rangkaian AC, teorema Thevenin, Norton, dan transfer daya maksimum. Nah, pada 3 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bilangan kompleks, fasor, impedansi, admitansi, dan analisis rangkaian AC ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari teknik yang sangat berguna nih buat ketika rangkaian mulai menjadi besar dan rumit, yaitu menyederhanakan rangkaian. Nah, bayangkan kalian diminta menganalisis sebuah sistem tenaga yang terdiri dari puluhan resistor, induktor, kapasitor, dan beberapa sumber. Nah, apakah kita harus menghitung semuanya setiap kali ingin mengetahui arus pada satu beban? Nah, tentu tidak. Disinilah teorema Thevenin dan Norton membantu kita. Ini materi hari ini adalah mengubah rangkaian yang rumit menjadi rangkaian yang jauh lebih sederhana, tetapi tetap memiliki perilaku yang sama jika dilihat dari terminal bebannya. Nah, konsep ekuivalen AC. Konsep ekuivalen AC ini prinsip penyederhanaan sirkuit bolak-balik kompleks menjadi representasi linear satu port. Nah, perhatikan istilah ekuivalen. Ekuivalen bukan berarti rangkaiannya sama bentuknya, tetapi hasil yang dirasakan oleh beban tetap sama. Sebagai analogi, bayangkan kalian membeli minuman di dua toko yang berbeda. Bentuk gelasnya mungkin berbeda, tetapi isi dan rasanya sama. Nah, dari sudut pandang pembeli, kedua minuman tersebut ekuivalen. Begitu juga pada rangkaian listrik, kita tidak peduli bagaimana susunan komponen di dalamnya. Yang penting ketika beban dipasang pada terminal keluaran, tegangan dan arus yang diterima beban tetap sama. Karena itu, seluruh rangkaian yang rumit dapat digantikan oleh sebuah sumber tegangan dan sebuah impedansi saja. Nah, ini linearitas rangkaian AC. Prinsip dasar ekuivalensi itu setiap jaringan sirkuit AC linear dua terminal yang terdiri dari resistor, induktor, kapasitor, serta sumber tegangan atau arus sinus tunggal dapat digantikan oleh sirkuit ekuivalen satu sumber independen dan satu impedansi ya. Dualitas jaringan itu maksudnya suatu jaringan dapat direpresentasikan dalam bentuk tegangan seri, ekuivalen Thevenin, atau arus paralel, ekuivalen Norton. Jikalau tegangan seri ekuivalen Thevenin, arus paralel ekuivalen Norton. Keduanya saling terkait dan dapat saling ditransformasikan dalam domain fasor kompleks. Manfaat analisis ekuivalen yaitu pertama, penyederhanaan kalkulasi beban dinamis. Saat nilai impedansi beban yang berubah-ubah, kita nggak perlu menganalisis seluruh komponen rangkaian utama secara berulang-ulang. Kemudian manfaat analisis ekuivalen yang kedua, analisis impedansi matching. Jadi sangat krusial dalam desain sistem komunikasi RF dan transmisi daya tinggi untuk memastikan performa transfer energi tetap optimal. Manfaat kemudian perbandingan kinerja sumber AC. Nah, di sini memungkinkan penentuan batas kemampuan ril pengiriman arus dan tegangan dari sistem pembangkit listrik atau transformator ke konsumen. Nah, sebelum di sini kan ini rumus-rumus ya. Mengapa perlu Thevenin? Jadi
sebelum masuk ke rumus, coba bayangkan kondisi berikut. Jadi kalian sedang mendesain nih sistem kelistrikan sebuah gedung. Hari ini bebannya motor listrik, besok bebannya inverter, minggu depan bebannya transformator. Nah, berubah-ubah. Jadi kalau setiap kali beban berubah, kita harus menghitung ulang seluruh rangkaian dari awal. Nah, pekerjaan akan sangat lama ya. Nah, dengan teorema Thevenin, kita cukup mencari ekuivalen rangkaian sekali aja. Setelah itu, setiap kali beban berubah, kita cukup mengganti impedansi bebannya tanpa menghitung ulang seluruh jaringan. Nah, seperti itu. Nah, prosedur menghitung Thevenin. Nah, tegangan yang pertama itu tegangan open circuit. Jadi lepas beban eksternal pada terminal keluaran AB, hitung tegangan open circuit fasor di antara terminal tersebut. Nah, ini V Thevenin sama dengan V open circuit. Impedansi ekuivalen itu prosedur menghitungnya. Impedansi ekuivalen nonaktifkan semua sumber independen, maksudnya sumber tegangan di short circuit, di sumber arus di open circuit. Nah, kemudian cari total impedansi, masukkan kompleks sirkuit, dilihat dari terminal. Maksud open circuit sama short circuit tahu nggak teman-teman? Kalau open circuit itu ibaratnya open, atau seperti ibaratnya jalan putus tuh, jalannya putus, atau open circuit, rangkaian terbuka. Nah, berarti dia open circuit itu kalau dalam sebuah rangkaian putus gitu ya, atau kalau jalanan tuh bikinnya putus. Nah, kalau short circuit namanya kan short circuit, hubung singkat. Nah, hubung singkat berarti dia kayak terhubung, atau kayak kalau istilahnya jalan tadi itu jalan tol, jalan bebas hambatan tuh, arusnya besar. Jalan kalau bebas hambatan kan yang ngalir banyak ya. Nah, berarti dia Z-nya kecil tuh. Nanti ada di slide ini pembahasan selanjutnya. Jadi teorema Thevenin ini menyatakan bahwa setiap rangkaian linier dapat diganti oleh dua komponen saja. Komponen pertama itu adalah tegangan Thevenin, yaitu tegangan yang muncul pada terminal keluaran ketika terminal tersebut tidak diberi beban atau dalam kondisi open circuit. Nah, komponen kedua itu adalah impedansi Thevenin, yaitu impedansi yang terlihat dari terminal keluaran setelah semua sumber bebas dimatikan. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita tidak lagi berbicara mengenai resistansi, melainkan impedansi ya, karena analisis dilakukan pada rangkaian AC. Nah, oke, nah ini komponen impedansi kompleks. ZTH itu kan tadi impedansi ya. Nah, dia sekarang RTH plus JXTH. TH tuh Thevenin. Memahami bagian reaktif, impedansi Thevenin itu ya terdiri atas bagian realnya itu RTH, resistansi murni, dan bagian imajinernya XTH, reaktansi. Kalau
XTH-nya lebih besar dari 0, maka rangkaian bersifat induktif. Kalau dia kurang dari 0, maka rangkaian bersifat kapasitif. Jadi langkah menentukan Thevenin itu, untuk memudahkan mengingat, gunakan 4 langkah berikut. Pertama, lepaskan beban. Kedua, hitung tegangan pada terminal keluaran, itulah VTH. Nah, ini VTH. Ketiga, matikan semua sumber bebas. Sumber tegangan diganti hubung singkat, sedangkan sumber arus diganti rangkaian terbuka. Keempat, hitung impedansi yang terlihat dari terminal tersebut, itulah ZTH. Jika 4 langkah ini diikuti secara berurutan, jadi hampir semua soal Thevenin bisa diselesaikan. Nah, ini teorema Norton AC. Teorema Norton itu sebenarnya sama dengan Thevenin. Perbedaannya hanya pada bentuk representasi. Representasi itu apa? Representasi itu maksudnya cara menyajikan. Kalau Thevenin menggunakan sumber tegangan seri dengan impedansi. Kalau Norton menggunakan sumber arus paralel dengan impedansi. Jadi sebenarnya keduanya hanya dua cara berbeda untuk menggambarkan rangkaian yang sama. Nah, ini prosedur menghitung Norton. Kalau untuk arus short circuit, jadi ini short circuit, open circuit gitu ya. Teman-teman harus tahu konsep apa itu short circuit, open circuit gitu ya. Short circuit itu hubung singkatkan terminal keluaran AB menggunakan kawat ideal. Jadi dia dihubung singkat menggunakan kawat. Hitung arus fazor kompleks yang mengalir melewati kawat hubung singkat. Tuh. Kalau impedansi Norton, kita mencari impedansi Norton. Zn, N itu Norton, TH itu Thevenin ya. Nah, jadi impedansi Norton identik dengan prosedur Z Thevenin pada teorema Thevenin. Jadi Z Norton sama dengan Z Thevenin. Nah, ini I Norton sama dengan I short circuit atau hubung singkat. Hubungan Thevenin dan Norton. Nah, jadi teman-teman biasa sering menganggap Thevenin dan Norton itu adalah dua teori yang berbeda, padahal sebenarnya tidak. Hubungannya sangat sederhana. Jika diketahui Thevenin, I Norton sama dengan V Thevenin dibagi Z Thevenin. Sedangkan Z Nortonnya kan sama dengan Z Thevenin ya. Artinya impedansinya selalu sama, yang berubah hanya jenis sumbernya. Nah, kelihatan nggak ini? Tuh ya, di zoom. Yang bawah ini, yang paling bawah ini ZTH sama dengan ini V open circuit bagi I short circuit. Tuh. Untuk langkah menentukan Norton tadi ya. Ya, sama dengan Thevenin. Langkah pertama, lepaskan beban, namun kali ini dicari bukan tegangan terbuka, melainkan arus hubung singkat atau short circuit current. Arus tersebut menjadi arus Norton, sedangkan impedansinya tetap dihitung seperti pada metode Thevenin. Jadi kalau rangkaiannya lebih mudah dianalisis menggunakan sumber tegangan, gunakan Thevenin. Kalau lebih mudah menggunakan sumber arus, berarti gunakan Norton. Biasanya kalau insinyur sarjana memiliki metode yang menghasilkan perhitungan yang paling sederhana. Transformasi sumber AC.
Teknik manipulasi sirkuit alternatif untuk mengubah representasi Thevenin ke Norton dan sebaliknya secara efisien. Nah, ini ya rumus transformasi sumber dari seri ke paralel dan sebaliknya dari paralel ke seri. Nah, untuk yang dari seri ke paralel, sumber tegangan kompleks Vs seri dengan impedansi Zs dapat langsung digantikan oleh sumber arus paralel. I paralel sama dengan V seri Z seri. Zp nya itu sama dengan Zs. Z paralel sama dengan Zs. Kalau dari paralel ke seri, sumber arus kompleks IP paralel dengan impedansi Zp dapat digantikan oleh sumber tegangan seri. Transfer daya maksimum AC, syarat optimalisasi penyerapan energi listrik murni pada beban kompleks berdaya reaktif. Nah, ini syarat konjugasi kompleks impedansi beban optimum. Daya aktif maksimal itu akan ditransfer ke impedansi beban ZL jika nilainya merupakan konjugat kompleks dari impedansi. Arti konjugat itu apa? Nah, mengubah tanda pada imajiner ya. Nah, Thevenin sumber ZL sama dengan ZTH konjugat, sama dengan RTH min JXTH. Alasan meniadakan reaktansi, bagian imajiner dari beban XL sama dengan min XTH dirancang berlawanan tanda untuk meniadakan efek reaktif sistem secara keseluruhan. Kondisi resonansi lokal. Nah, efisiensi dan daya maksimum. Efisiensi batas maksimum. Nah, kalkulasi nilai Pmax ketika kondisi konjugasi terpenuhi daya aktif maksimum yang diserap beban itu adalah Pmax. Nah, ini ya. Jadi separuh daya dibuang sebagai panas pada resistansi internal sumber. Jadi mengapa transfer daya maksimum penting? Jadi setelah mengetahui cara menyederhanakan rangkaian, muncul pertanyaan berikut. Bagaimana sih memilih beban agar daya yang diterima paling besar gitu? Nah, inilah yang dijawab oleh teorema transfer daya maksimum. Konsep ini banyak digunakan pada sistem komunikasi, audio, antena, dan pencocokan impedansi. Konsep transfer daya maksimum. Jadi secara intuitif daya terbesar tidak selalu diperoleh ketika hambatan beban sekecil mungkin. Kalau bebannya terlalu kecil, sebagian besar tegangan jatuh pada sumber. Kalau bebannya terlalu besar, ya arus menjadi kecil. Karena itu terdapat satu kondisi optimum yang menghasilkan daya maksimum. Syarat-syarat transfer daya maksimum AC itu apa? Sebelum masuk ke soal ya. Jadi kan narasi pada kalau rangkaian DC kita mengenal syarat RL sama dengan RTH. Nah, tapi kalau pada rangkaian AC kondisinya sedikit berbeda. Beban harus merupakan konjugat kompleks dari impedansi sumber. Kalau yang tadi nih, konjugat dari mana ini? Jadi transfer daya maksimum AC, kalau hubungannya kan ZL sama dengan konjugat ZTH ya.
artinya resistansi harus sama besar. Namun reaktansinya harus memiliki tanda berlawanan. Jika sumber memiliki reaktansi induktif, maka beban harus kapasitif gitu. Jika sumber kapasitif, maka beban harus induktif. Dengan cara ini efek reaktansi saling meniadakan sehingga daya nyata yang diterima beban menjadi maksimum. Kita masuk ke kumpulan contoh soal. Nah, ini contoh menghitung VTH dan ZTH. Soalnya cari sirkuit ekuivalen Thevenin di terminal AB untuk sirkuit dengan sumber bolak-balik sebesar 10 sudut 0 volt yang terhubung seri dengan resistor 4 ohm dan kapasitor ini ya. Min J 3 ohm secara paralel. Jadi sumbernya sama resistor seri, kemudian sama kapasitornya terhubung paralel. Seri paralel udah tahu kan ya rangkaiannya. Nah, penyelesaiannya impedansi paralel. Kita perhitungkan impedansi. Jadi contoh di sini tuh minta menghitung VTH sama ZTH. Penyelesaiannya impedansi paralel. Nah, menggunakan perhitungan paralel dapatlah ini ya 1,44. Kemudian untuk mencari VTH-nya ini jadi tegangan open circuit. Pembagi tegangan 10 sudut 0 dibagi Z-nya ya. Dapatlah 6 sudut min 53,13 volt. Nah, contoh kedua, ekuivalen Norton R sama C. Carilah arus ekuivalen Norton IN dari rangkaian paralel R dengan induktor dengan suplai arus IS sebesar ini 2 sudut 30. Di penyelesaiannya arus Norton itu didapatkan dengan menghubung singkatkan terminal output. Nah, hubung singkat tuh kayak baterai langsung dihubungkan ke plus minusnya tuh, hubung singkat. Jadi short circuit ya, membuat seluruh arus mengalir melaluinya. Jadi kayak jalan tol itu. Jadi dia arusnya tuh lewat situ semua, hubung singkat tuh. IN sama dengan IS. Tadi kan diketahui ya 2 sudut 30 itu. Kemudian ZN. ZN 10 kali J5 per 10 plus C5. Dapatlah 2 plus C4 ohm. Oke, contoh ketiga transformasi AC. Transformasikan sumber arus yaitu paralel dengan kapasitor sebesar min J 10 ohm menjadi bentuk ekuivalen sumber tegangan seri atau Thevenin. Langkahnya kita ambil impedansi paralel sebagai impedansi seri. ZTH itu sama dengan min 10 ohm. Kemudian hitung tegangan seri menggunakan hukum ohm pasor. Jadi kita kaliin IP-nya nih. IP-nya oke ya. Nah, ini ZP-nya 10 sudut min 90 kan kapasitor tertinggal ya bebannya ya. Jadi sudutnya min 90, dapatlah 30 sudut min 45 volt. Impedansi beban optimum
Di suatu sistem transmisi daya AC memiliki sirkuit ekuivalen internal dengan nilai impedansi Thevenin di ujungnya sebesar ZTH 50 plus C 30 ohm. Tentukan impedansi beban ZL biar daya aktif yang ditransfer itu maksimal. Nah, kita gunakan nih aturan konjugasi kompleks. Yang tadi kan ZL itu sama dengan konjugat ZTH, ada di slide sebelumnya. Sehingga diperoleh, ya kita tinggal konjugatnya. Konjugat itu kan mengubah tanda pada imajiner. Sehingga tinggal diubah yang tadinya plus jadi min. Artinya beban harus terdiri dari resistor 50 ohm seri dengan reaktansi kapasitif 30 ohm. Gitu, biar daya aktif yang ditransfer maksimal gitu ya. Itu mudahnya, gampang cara mengubahnya. Nah, untuk contoh 5, daya maksimum untuk RC. Nah, kalkulasi daya maksimum. Jadi tegangan ekuivalennya 120 sekian dan sirkuit internal ZTH 8 sekian ohm ini. Hitunglah daya maksimum yang diserap jika beban terpasang dalam kondisi konjugat optimum. Di prosedur matematisnya beban optimalnya, nah ini tadi kan ZTH ZL sama dengan ZTH konjugat. Berarti kebalikannya, kalau untuk mencari ZL kita konjugatkan dari si ZTH 8 min J 6 ohm. Kemudian kita ambil nilai resistansinya 8 ohm tadi ya. Nah ini kan ada 8 ohm. Nah ini 8 ohm, sehingga dapatlah P max nya VTH kuadrat per, nah nih, 4K8 sehingga dapat 450 watt. Oke. Contoh 6, sumber dependen AC. Kita hitung impedansi Thevenin untuk sistem AC yang memiliki sumber arus terkontrol dependen. Gunakan metode dummy. Nah ini ya, ini caranya nih. Nih. Kalau sumber dependen AC. Kalau contoh 7, Norton ke Thevenin nih. Deskripsinya, deskripsi kasusnya berikan ekuivalen Norton AC pada terminal beban dengan data sebagai berikut. Tentukan parameter ekuivalen Theveninnya. Diketahui I sama Zn. Kita penyelesaiannya, nilai impedansi ekuivalen itu sama dengan, kan ZTH sama dengan Zn ya. Beda kalau dengan ZL. Kalau ke ZL tadi kan konjugat ya. Nah kalau Zn itu sama, berarti udah 16C8, ubah ke polar. Kemudian hitung tegangan Theveninnya, karena kita ubah ke polar. Kenapa? Karena mau hitung tegangan Theveninnya, akan diketahui I nya polar ya. Udah tinggal dikaliin, hasilnya 40 sudut 23,13. Ini transfer daya maksimum AC ya. Jadi transfer maksimum tersalur ke beban ketika impedansi beban merupakan konjugat dari impedansi Thevenin sumber. Nah ini. RL sama dengan RTH, resistansi sama, XL sama dengan min XTH, reaktansi berlawanan. Nah ini rumusnya ya, kalau P max VTH kuadrat per 8 RTH. Kalau berlaku untuk VTH amplitude puncak, bila VTH nilai RMS rad min square, P max itu, nah ini VTH kuadrat per 4 kali RTH. Makanya tadi di sebelumnya ya, itu pernya ada 4.
Ini tadi loh. Nah ini sorry, sebelumnya lagi ya. Nah ini kan Pmax nya VTH kuadrat per 4R, rumusnya di sini, di slide sini gitu. Nah ini contoh berikutnya, transfer daya maksimum. Suatu sumber memiliki VTH 40 sekian dan ZTH nya sekian. Tentukan ZL untuk daya maksimum dan hitung Pmax nya. Tentukan ZL sama Pmax. Jadi langkah pertama, syarat daya maksimum itu kan ZL sama dengan ZTH konjugat. Berarti kita ubah tanda pada imajinernya. Jadi kan ini diubahnya ke sini. Kemudian yang kedua, gunakan rumus daya maksimum VTH amplitudo. Pmax itu sama dengan VTH kuadrat per 8 RTH. Langkah ketiga, ya substitusi Pmax nya 40 ini 40 kuadrat per 8 kali RTH. RTH nya kan 10 ya ini. Nah ini, sehingga dapatlah 1600 per 80 itu sama dengan 20. Nah, jadi ini ZL, ini Pmax nya 20. Nah ini latihan berikutnya, transceiver antena. Jadi sebuah antena pemancar, ini sama penyelesaiannya ya. Sebuah antena pemancar gelombang radio nih memiliki impedansi sebagai berikut. Tentukan impedansi internal transceiver pengirim agar terjadi impedansi matching. Nah, ZTH itu sama dengan ZL konjugat, atau ZL sama dengan ZTH konjugat ya. Kalau mau dibalik juga sama, ZTH sama dengan ZL konjugat. Jadi kita ubah tanda imajinernya menjadi ini. Oke. Nah, ini jadi gunakan Thevenin untuk rangkaian berbasis pembagi tegangan seri, kalau Norton untuk pembagi arus cabang paralel, dan konjugat kompleks untuk optimasi efisiensi transfer daya AC. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.